Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsana'a kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salam wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-muhajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma amin. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Insyaallah mudah-mudahan masih pada kuat ya. Insyaallah pada kuat. Ini berat soalnya, ceramah ba'da subuh kayak gini di bulan Ramadan, apalagi malam i'tikaf. Itu paling berat, nyeramahin orang ngantuk, apalagi sudah ngantuk, kelaparan, kekenyangan pula kan. Kita masjidnya lumayan nyaman ini, mudah-mudahan tidak khusyuk. Temanya juga cukup berat ini sebetulnya tema ini. Saya terus terang seumur-umur baru kali ini diminta isi tema tentang keluarga Sakinah di bulan Ramadan. Biasanya ya bulan Ramadan terkait amalan-amalan yang lain. Jadi keluarga Sakinah ini cukup berat. Dan sebetulnya terus terang ini sebetulnya kalau pengen kita bakal membangun keluarga Sakinah itu mempelajarinya tidak satu sesi, Pak Imam. Ini harus panjang. Tapi bagaimanapun itu, insya Allah kita akan berusaha untuk menyampaikan setidaknya ada 1-2 hal yang memang seharusnya menjadi modal bagi kita di dalam membangun keluarga Sakinah. Itu satu. Lalu yang kedua, terus terang sebetulnya kalau dibandingkan dengan mungkin bapak-bapak yang hadir di sini, dari sisi pengalaman mungkin lebih banyak bapak-bapak. Saya terus terang menikahnya juga baru, ini tahun berapa ini? 2022 ya. Saya nikah tahun 2016. Masih berapa tahun Pak? Baru 16 tahun ya? Iya, baru 16 tahun. Mungkin ada juga yang lebih junior daripada saya di sini. Tapi kalau saya lihat rata-rata kayaknya lebih senior daripada saya. Tapi tidak, permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah setiap satu di antara kita itu pasti ada sesuatu yang diketahui dan mungkin belum diketahui oleh saudara kita yang lain. Jadi istilahnya pada kesempatan ini yang kita berbagi. Kita berbagi apa yang saya tahu, saya akan sampaikan kepada antum semuanya, hadirin sekalian. Dan apalagi tadi katanya nanti di akhir sesi insya Allah ada tanya jawab ya, insya Allah ada diskusi. Baik, insya Allah. Jadi sebetulnya memang bulan Ramadan ini adalah bulan di mana semua karakter baik yang dibutuhkan oleh setiap pribadi muslim itu bisa dibangun melalui bulan Ramadan ini. Seharusnya seperti itu. Silakan sebutkan satu persatu karakter baik yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Itu pasti ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Dan inilah alasannya kenapa sehingga mereka yang berhasil sukses memaksimalkan kesempatan bulan Ramadan ini, itu jaminan dari Allah dan Rasulnya gak main-main. La'allakum tattaqun, itu kalau dari Allah. Minal aidin wal faizin, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda kembali bersih, suci dari dosa lagi. Kayaumin waladatkum ummahatuhum, kata Rasulullah, seperti pada hari dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Itu gak gampang Pak. Silakan cari kesempatan yang lain, silakan cari amal soleh yang lain. Gak ada yang jaminannya Anda kembali suci dari dosa seperti pada hari Anda dilahirkan oleh ibu Anda, itu gak ada. Tapi melalui bulan Ramadan ini yang hanya 1 bulan saja, itu kita bisa kalau sukses kembali seperti
yaumin waladatu ummahatuhum, seperti pada hari mereka dilahirkan oleh ibu-ibunya. Kenapa? Sekali lagi alasannya tadi, salah satu di antaranya adalah karena karakter baik apapun yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi muslim itu melalui momentum Ramadan ini semua bisa dibangun. Nah, termasuk di antaranya adalah membangun keluarga sakinah itu. Atau kalau mungkin bahasa lainnya, keluarga yang bertakwa, keluarga yang soleh. Meskipun ini ada ibu-ibunya, ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal membangun rumah tangga yang sakinah atau keluarga yang soleh, keluarga yang bertakwa, itu sebetulnya letak tanggung jawabnya. Ingat ya, letak tanggung jawab. Bukan berarti yang lain gak punya kewajiban, tidak. Masing-masing tetap punya kewajiban, masing-masing tetap punya andil di antara semua anggota keluarga itu. Tapi beban tanggung jawabnya itu ada di pundak suami. Maka oleh sebab itu yang paling seharusnya memperhatikan dan mempelajari tentang persoalan ini, yaitu seharusnya yang paling duluan, paling utama ya suami, laki-laki sebagai kepala keluarga. Silakan Anda perhatikan surah At-Tahrim ayat 6. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ini kata Allah di sana, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Para mufassirin mengatakan kalau Allah memulai firman-Nya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama saya di al-amr. Kemungkinan pertama akan disusul dengan perintah. Kemungkinan yang kedua disusul dengan larangan. Ini dua kemungkinannya. Hanya ada dua itu. Jadi kalau Allah membuka firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, hanya ada dua kemungkinan itu. Kalau bukan perintah berarti larangan. Nah, kita kembali ke ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah atau larangan yang ada setelahnya? Qu anfusakum. Yang ada setelahnya adalah perintah, jagalah diri kalian. Nah, setelah itu baru kemudian Allah susul dengan perintah berikutnya, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nah, karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua perintah yang hanya diantarai oleh huruf waw. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, mudah-mudahan di sini banyak yang paham bahasa Arab. Kalau Anda belajar bahasa Arab, Anda akan ketemu bahwa sesuatu atau dua hal yang hanya diantarai oleh huruf waw itu artinya posisinya sama, derajatnya sama, kekuatan hukumnya sama. Selama ini kan kita paham, saya yakin selama ini kita paham semuanya, bahwa menjaga diri dari siksa neraka itu wajib. Semua sudah paham tentang itu. Tapi sekarang pertanyaannya, khususnya untuk bapak-bapak, paham nggak kita kalau ternyata kewajiban menjaga diri kita dari neraka itu sama tingginya, sama kuatnya dengan kewajiban menjaga keluarga kita dari siksa neraka. Ini yang harus kita jadikan sebagai bahan renungan, karena banyak di antara kepala keluarga yang nggak paham tentang itu. Nah, maka oleh karena sekali lagi di ayat yang sama, bahkan disebutkan oleh Allah hanya diantarai oleh huruf waw. Kemudian selanjutnya dari apa harus menjaga diri itu dibikin terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qu anfusakum dulu, baru kemudian wa ahlikum, baru kemudian Allah menyebutkan dari mana? Dari siksa api neraka. Ini sekali lagi memperkuat apa yang kita katakan tadi, bahwa derajat hukumnya, kekuatan hukumnya antara menjaga diri sendiri dari neraka dan menjaga keluarga dari neraka itu sama derajat atau kekuatan kewajibannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, tanggung jawab sebagai seorang suami. Tapi bukan berarti bahwa istri nggak punya andil, yang punya andil juga tetap. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis kita akan temukan, misalnya gini, kita akan temukan bahwa Rasulullah itu kalau beliau ibadah, terutama di 10 malam terakhir seperti ini ya, coba perhatikan sabda Rasulullah di 10 malam terakhir seperti ini. Dikatakan bahwa Rasulullah itu ada 3 kriterianya, ada 3 sifat dari Rasulullah ketika memasuki 10 malam terakhir. Pertama, syadda mizarahu, kan? Apa itu syadda mizarahu? Mengencangkan ikat pinggangnya, ini pertama. Lalu yang kedua apa? Wa ahya layaliyahu, menghidupkan malam-malamnya. Artinya malamnya diisi dengan ibadah. Pertanyaannya, apakah cuma 2 ini? Jawabannya tidak, masih ada lagi yang berikutnya. Apa itu? Wa aiqadha ahlahu.
Apa artinya wa'aiqadha? Membangunkan keluarganya. Artinya nggak merasa cukup dengan ibadah sendirian, tapi beliau juga ikut membangunkan keluarganya untuk turut ikut beribadah di malam itu. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi bapak-bapak, sekali lagi ini tanggung jawab kita. Ini bebannya itu ada di pundak kita sebagai seorang kepala keluarga. Tapi seorang istri juga punya andil. Makanya kita lihat di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan, rahimallahu mar'an, Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, bangun tengah malam. Untuk apa bangun tengah malam? Tentu untuk ibadah kan. Lalu setelah itu tidak sendiriannya. Beliau SAW mengatakan, fasalla, kemudian orang itu salat. Lalu kemudian wa aiqadha zaujatahu, dia juga turut membangunkan istrinya. Dalam riwayat yang lain wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi tidak sendirian, tidak merasa cukup dengan bangun qiyamul lail sendiri, tidak cukup, tapi ikut membangunkan keluarganya. Nah sebaliknya, dan ini yang saya katakan tadi sebagai andil seorang istri, bahwa istri juga punya kewajiban untuk menciptakan yang namanya keluarga sakinah itu, punya andil masing-masing. Meskipun sekali lagi letak tanggung jawabnya itu ada di pundak seorang suami. Nah ini Rasulullah melanjutkan sabdanya, beliau mengatakan wa rahimallahu ra'atan, Allah juga merahmati seorang wanita, qamat minal lail, bangun tengah malam, fasallat, kemudian dia salat. Lalu setelah itu enggak sendiriannya dia salat, apa yang dia lakukan? Wa aiqadat ahlahu atau ahlaha, dia juga membangunkan suaminya. Dalam riwayat yang lain wa aiqadat zaujaha, membangunkan suaminya. Kata Rasulullah SAW, fa in aba, jika suaminya enggan untuk dibangunkan padahal enggak ada udhurnya, maka apa kata Rasulullah? Nadahat fi wajhihi alma, perempuan itu, wanita itu mengambil air kemudian dipercikan ke wajah suaminya agar suaminya ikut bangun untuk qiyamul lail atau beribadah di malam itu. Ini yang saya katakan tadi, bahwa meskipun letak tanggung jawabnya itu ada di pundak suami, tapi sebagai seorang istri itu juga punya andil, punya kewajiban untuk menciptakan atau mewujudkan cita-cita keluarga yang sakinah atau keluarga yang soleh, keluarga yang bertakwa itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk saja. Ini sebetulnya kita memang jadi ringkas-ringkas saja ya. Apa saja yang kita butuhkan sebetulnya sebagai seorang suami dan istri untuk bisa menciptakan keluarga sakinah itu. Nanti kalau ada yang kurang, kemudian ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang ingin sharing apa yang dia tahu yang belum saya sampaikan di sini, boleh silakan nanti ya, pada kesempatan atau sesi tanya jawab nanti silakan. Saya akan mulai dari yang pertama, bahwa membentuk keluarga itu bagian dari ibadah. Saya ulangi, membentuk keluarga terutama yang sakinah itu termasuk bagian dari rangkaian ibadah. Oleh karena dia termasuk bagian daripada rangkaian ibadah, maka kita niatkan untuk ibadah. Untuk ibadah itu maksudnya bagaimana? Semuanya lillahi ta'ala. Kan memang di dalam surah Al-Dariyat kita sudah temukan. Dalam surah Al-Dariyat Allah menegaskan di sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia tujuannya hanya apa? Kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan sebagai manusia di bumi ini itu semua adalah bagian dari ibadah. Seharusnya begitu. Apapun yang kita lakukan seharusnya menjadi bagian dari ibadah. Termasuk diantaranya ibadah yang paling penting itu adalah mewujudkan cita-cita keluarga yang sakinah itu. Itu termasuk diantaranya. Kenapa kita katakan termasuk diantaranya? Ini paling penting ya. Kenapa kita katakan paling penting? Karena kan dari keluarga sakinah itu akan lahir generasi yang soleh. Tidak akan terlahir generasi yang soleh kecuali dari keluarga sakinah. Itu tidak akan bisa itu. Anda silakan lihat, ini kan mohon maaf. Saya ingin tanya sedikit. Ini nggak ada door prize untuk yang pertanyaannya. Saya tanya sedikit. Menurut kita yang kita pahami selama ini, siapa manusia paling sukses mendidik anak cucu keturunannya sepanjang sejarah umat manusia? Siapa? Siapa? Rasulullah atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah manusia yang paling sukses mendidik anak generasinya sepanjang sejarah umat manusia.
Dari mana kita pahami itu? Ya sederhana saja. Nabi Ibrahim alaihissalam, semua nabi yang hadir setelahnya itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan saja dihitung satu persatu. Beliau punya 2 orang putra. Putra pertama namanya Ismail alaihissalam, yang kemudian dihijrahkan oleh beliau dari Palestina menuju ke Makkah al-Mukarramah. Nanti dari Ismail ini terlahir Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu putra beliau yang kedua siapa? Ishak alaihissalam. Ishak ini nanti punya keturunan, punya anak namanya Yakub. Yakub ini kemudian di dalam sejarah dikenal sebagai Israel. Ya, jadi yang kita kenal sebagai Bani Israel itu, anak keturunan Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini kan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita lihat, Anda silakan baca dalam sejarah, Anda akan temukan bahwa semua Nabi yang diutus setelah Nabi Yakub ini, itu ya, setelah Nabi Yakub ini, kan Nabi Yakub ini putranya ada 12 orang ya? Termasuk diantaranya salah satunya Nabi siapa namanya? Yusuf alaihissalam, jumlahnya 12 orang. Dari Nabi Yusuf bersaudara 12 orang ini, turunlah cikal bakal yang disebut sebagai 12 suku di Bani Israel. Makanya rata-rata dalam kisah-kisah Bani Israel itu selalu ada angka 12. Ya. Famfajarat min husnata asyrata aina, terpancarlah setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, infajarat minhum, terpancar dari batu itu isna asyara aina, 12 mata air untuk masing-masing suku yang ada di Bani Israel, yaitu dari keturunan 12 orang Nabi Yusuf bersaudara. Nah, silakan Anda cek, Anda cerita, Anda periksa, semua Nabi yang diutus oleh Allah itu selalu berasal dari Bani Israel. Nabi yang terakhir baru tidak berasal dari Bani Israel, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang-orang Yahudi menanti Nabi yang terakhir itu, mereka kepengen Nabi yang terakhir itu juga masih berasal dari Bani Israel, tapi ternyata tidak seperti itu kenyataannya yang terjadi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, ini membuktikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu paling sukses mendidik anak cucu keturunannya. Meskipun sebetulnya itu hadiah dari Allah ya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, kata Allah. Wahai Nabi Ibrahim, karena engkau adalah orang yang taat luar biasa, maka aku akan jadikan engkau lin-nasi imama, pemimpin untuk manusia. Nabi Ibrahim kemudian minta kalau Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, bolehlah untuk anak cucu keturunan saya juga, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikabulkan enggak doanya oleh Allah? Dikabulkan doanya, cuma dengan catatan la yanalu 'abdil zalimin. Bagi orang-orang yang zalim, meskipun dia termasuk bagian dari keturunanmu, itu tidak akan mendapatkan janji itu. Jadi ini bukti pertama ya, bahwa Nabi Ibrahim itu manusia paling sukses mendidik anak generasinya. Yang kedua, ini sederhana saja ya. Yang kedua, ada putranya yang bernama Ismail. Menurut yang kita tahu dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu berapa lama bersama Ismail? Berapa lama kira-kira? Sepanjang usia Nabi Ismail alaihissalam itu gak lama. Gak lama itu, bahkan 1 tahun mungkin para ahli sejarah mengatakan gak ada kali 1 tahun Nabi Ibrahim itu bersama putranya. Kan sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, ini Nabi Ibrahim Nabi Ismail baru saja dilahirkan oleh ibunya. Itu sudah dihijrahkan, sudah diungsikan oleh Nabi Ibrahim dari Palestina menuju ke Makkah al-Mukarramah. Sampai di Makkah al-Mukarramah, Nabi Ibrahim membersamai putranya apa enggak? Kan tidak. Begitu beliau tiba di Makkah al-Mukarramah, beliau langsung pulang kembali ke Palestina. Itu artinya tidak lama beliau membersamai putranya. Tapi perhatikan hasilnya. Perhatikan hasilnya. Tidak perlu lama-lama membersamai putranya, tapi perhatikan hasilnya yang luar biasa. Beliau bisa membentuk putranya ini meskipun tidak membersamainya menjadi seorang nabi yang taat luar biasa. Begitu ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pertama kalinya, para ahli sejarah mengatakan di usia 13 tahun pada saat itu Ismail. Begitu ketemu, baru mulai kenalan, baru mulai membangun keakraban antara seorang anak dengan ayahnya. Tiba-tiba turun pula perintah pada saat itu. Apa perintahnya? Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Aku menyaksikan dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu wahai putraku, fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai putraku? Nah, bayangkan Pak, kalau kira-kira kita diperintah kayak gitu Pak. Anda sudah puluhan tahun, 13 tahun Anda meninggalkan anak Anda. Begitu Anda ketemu, tiba-tiba Anda bilang ke anak Anda, saya disuruh diperintahkan untuk menyembelih Anda.
Kira-kira apa itu respon anaknya, Pak? Bisa dibayangkan kan? Mungkin bukannya kita yang bisa menyembelih anak kita, justru kita yang disembelih oleh anak kita. Tapi apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Dengan tegas beliau mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau pasti akan menemukan, wahai ayahku, minas sabirin, termasuk bagian dari orang-orang yang sabar. Ini hasil yang luar biasa. Meskipun sekali lagi nggak lama Nabi Ibrahim membersamai putranya Ismail itu, tapi karena memang beliau sukses, ya seperti itulah keadaannya. Nah ini setidaknya ada dua bukti keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam membangun anak generasinya. Sekarang kita kembali pada yang tadi, bahwa membangun keluarga yang soleh itu adalah misi ibadah. Itu adalah misi ibadah, di mana memang kita manusia ini diciptakan oleh Allah, tujuannya hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka oleh karena tujuan kita diciptakan ini adalah untuk ibadah, maka apa yang kita lakukan yang paling pertama jadi prinsip kita, ya apapun yang kita lakukan ya, dalam keluarga, apapun yang kita lakukan dalam keluarga dan untuk keluarga kita, cita-citakan itu untuk tujuan lillahi ta'ala. Bisa dipahami kira-kira? Ya kalau kita tujukan semuanya untuk lillahi ta'ala, satu, kita akan dimudahkan oleh Allah. Yang dua, nggak stres, Pak. Kita kan kebanyakan stres itu gara-gara apa? Gara-gara kita masih mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Dan imbalan itu kita harapkan dari manusia. Jangan pernah. Kalau Anda mengharapkan imbalan dari manusia, selamanya pasti akan berujung kecewa. Sekarang saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, sebetulnya ibu-ibu juga bolehlah dijawab. Ini saya mau tanya, dulu ketika Anda melamar calon istri Anda dulu, atau itu Anda tetapkan sebagai pilihan Anda, inilah pilihan saya untuk saya jadikan sebagai istri, sebagai calon ibu dari anak-anak saya kelak. Itu kan dalam pemikiran Anda, dalam penilaian Anda pada saat itu, bahwa yang Anda pilih ini adalah yang paling soleh di antara yang Anda kenal. Ini pasti wanita solehah. Karena memang rata-rata orang-orang kalau pengen nikah pasti biasanya yang soleh apa? Sepreman-premannya orang biasanya kalau sudah mau menikah biasanya pasti nyari santri, biasanya pasti nyari yang soleh. Biasanya seperti itu, Pak. Nggak kepengen kalau dia nikah itu sama yang nggak soleh, nggak kepengen. Tapi kalau hanya sekedar yang main-main ya nggak apa-apa, sama siapa saja. Tapi kalau mau menikah nggak boleh, itu harus sama yang soleh. Biasanya begitu kan. Sekarang kita kembali, renungkan kembali dulu pada saat Anda akan melamar calon istri Anda, itu Anda menilai ini sebagai wanita solehah. Sempurnalah di mata Anda, kira-kira begitu. Ini paling sempurna lah ini di mata kita. Tapi 1 tahun berlalu dalam kehidupan rumah tangga Anda, mungkin aib-aib itu belum terbuka. Tapi begitu Anda memasuki tahun kedua, bahkan kemudian sampai tahun yang ke-10, baru kemudian mulai nampak satu persatu. Ternyata ada kekurangannya di sini, ada kekurangannya di sini, banyak sekali ternyata kekurangannya. Kan seperti itu kan? Saat Anda menemukan kekurangan dari pasangan Anda, kalau tujuan Anda menikah bukan untuk lillahi ta'ala, kecewa, Pak. Kecewa ya. Tapi kalau niat Anda benar-benar lillahi ta'ala, maka Anda tidak akan kecewa. Kenapa? Saya melakukan ini semuanya untuk ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi modal yang paling pertama adalah tanamkan niat bahwa saya membangun keluarga saya adalah demi cita-cita lillahi ta'ala, yaitu ibadah. Karena saya memang diciptakan oleh Allah di bumi ini, tidak ada tujuan lain selain untuk ibadah. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, dan ini artinya adalah ikhlas. Pokoknya kita membangun keluarga ini ya benar-benar untuk ibadah lillahi ta'ala. Dan kita harus pahami, ini ada hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hadis qudsi, Allah katakan begini. Allah katakan, tafarraq li ibadati. Ya ibadi, wahai para hamba, kata Allah, tafarraq li ibadati. Apa itu artinya tafarraq li ibadati? Fokus aja apa yang kalian lakukan itu, tujukan untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Artinya apa ini? Semua apa yang Anda lakukan, fokuskan untuk ibadah. Nah kalau kita bicara dalam konteks rumah tangga, maka Anda, misalnya laki-laki, mohon maaf, nyapu halaman itu tugas laki-laki apa tugas perempuan? Nyapu halaman, ngepel lantai, bersih-bersih rumah misalnya, nyuci pakaian kotor, itu tugas suami apa tugas istri, Pak? Ya,
Enggak ada yang bisa jawab. Boleh jadi ada kemudian di antara kita mengatakan itu kan semua tugas istri. Pada saat Anda membangun keluarga itu tidak karena lillahi ta'ala, bukan karena ibadah, maka kalau ada tugas-tugas yang menurut Anda ini adalah tugas istri Anda dan bukan tugas Anda, nggak akan pernah Anda lakukan itu. Ya bukan tugas saya. Kan tugas saya dari nafkah. Kan tugas saya itu bagaimana agar supaya keluarga saya itu punya rumah, tinggal di dalam rumah ya rumah sendiri. Kemudian bagaimana keluarga saya itu bisa makan sehari-hari, tercukupi kebutuhan mereka. Boleh jadi kita seperti itu nanti prinsipnya. Ketika kita membangun keluarga itu bukan karena tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membangun keluarga itu tujuannya adalah li'ibadatillah, maka apapun itu kalau Anda lihat ini terbengkalai misalnya, oh ini ada yang terbengkalai ini ada yang tertinggal ini, tidak dikerjakan oleh istri saya misalnya. Kalau Anda niatnya dari awal adalah lillahi ta'ala, Anda kerjakan itu, kenapa dapat pahala dari situ? Demikian pula dengan istri, sama prinsipnya. Mungkin boleh jadi ada istri yang mengatakan ini kan tugas suami, ngapain juga saya kerjakan? Itu kan bukan bagian daripada tanggung jawab saya. Memang iya, tapi itu kalau Anda prinsipnya membangun keluarga Anda itu bukan karena lillahi ta'ala. Nah saya akan kembali tadi kepada hadis qudsi tadi. Allah katakan tafarraq li ibadati. Fokus aja apa yang Anda lakukan itu, niatkan untuk ibadah kepada kata Allah. Apa hasilnya setelah itu? Kata Allah, amla qalbaka ghina wa amla yadaika rizqan, kata Allah. Ini luar biasa jaminannya. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Allah katakan amla qalbaka ghina. Kalau Anda melakukan apapun yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda di dunia ini semua fokuskan untuk ibadah kepada Allah, maka aku akan penuhi hati kalian, kata Allah, ghinan, dengan kekayaan. Bayangkan itu Pak. Biasanya kan masalah itu timbul dalam keluarga, salah satu di antara penyebab utamanya adalah karena merasa miskin Pak. Iya kan? Kalau sudah merasa miskin, merasa tidak berkecukupan, itu satu di antara sekian banyak yang akan menjadi duri di dalam kehidupan rumah tangga, itu pasti. Tapi kalau jiwa Anda semua sudah diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghina, kekayaan jiwa Anda dulu ya. Material nanti nomor 2, karena sekali lagi yang harus kita pahami, seseorang kalau jiwanya sudah kaya, itu materi seberapapun insya Allah itu jadi cukup. Kan ada yang namanya qanaah nantinya kan. Tapi seberapapun juga harta benda yang Anda punya dari kehidupan dunia ini, kalau hati Anda itu fakir, hati Anda itu miskin, gak akan pernah cukup Pak. Makanya Anda lihat banyak orang yang sudah kaya raya di negeri ini, kayanya luar biasa. Sampai bisa kita katakan mungkin jangan 7 keturunan, 10 keturunan juga nggak bakalan habis itu kekayaan. Tapi perhatikan bagaimana mereka masih tetap ngotot mengejar kekayaan. Kenapa? Karena hatinya miskin. Sementara Anda kan orang, rumahnya mungkin cuma punya 1, hidup dengan keluarganya, tapi tentramnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Hatinya dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada istilah kalau nggak salah lagu atau apa itu, biar miskin harta asal kaya hati, kalau nggak salah ada istilah begitu dulu. Ya sebetulnya kalau bisa digabungkan kenapa tidak ya? Karena di dalam Islam itu yang namanya kekayaan secara materi itu juga bukan sesuatu yang dilarang di dalam Islam, bahkan itu adalah sebuah keutamaan ya, sebuah keutamaan, sebuah kelebihan. Tapi yang paling penting yang harus diciptakan adalah kekayaan hati dulu. Kalau hati Anda sudah kaya, insya Allah tentram dalam kehidupan keluarga. Istri juga demikian kan. Coba kalau istri sudah kaya hatinya, nggak banyak menuntut itu dari suaminya. Suaminya datang, ternyata setiap akhir bulan dia cuma nyetor sekian misalnya. Kalau hatinya kaya, cukup semuanya. Tapi kalau hatinya miskin, itu nggak akan pernah cukup seberapapun juga seberang Anda wahai para suami. Jadi ini yang pertama. Makanya ini yang tadi Allah langsung janjikan melalui hadis qudsi, tafarraq li ibadati. Tujukan semua apa yang Anda lakukan itu dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kata Allah, amla qalbaka ghina. Aku akan penuhi hati kamu itu dengan kekayaan. Apakah cuma sebatas itu? Tidak. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa amla yadaika rizqan. Selain aku penuhi hati kalian itu dengan kekayaan, aku juga akan limpahkan kekayaan berupa rezeki pada kedua tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Anda apapun yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda, niatkan lillahi ta'ala semuanya. Pokoknya udah, gak usah macam-macam. Semua saya lakukan lillahi
wa ta'ala akan melimpahkan rezekinya kepada kita. Itu janjinya. Jadi ada dua ya, janji Allah. Pertama adalah kekayaan hati, yang kedua adalah kekayaan materi. Dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan apa? Niatkan apa yang Anda lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini modal pertama. Jadi modal pertama ketika berkeluarga, ingat sekali lagi, kita membangun keluarga adalah misi untuk mewujudkan cita-cita yang Allah tetapkan, yaitu ibadatillah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Sampai jam 6. Pada kuat insyaallah sampai jam 6. Pada kuat ya? Ya silakan. Ya sebetulnya nggak apa-apa ya kalau sambil ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa lah. Nah saya maklum insya Allah. Tadi malam habis begadang, belum tidur kan ya? Tenang saja, maklum insya Allah. Mendingan Anda tidur di majelis ini dibandingkan Anda pulang ke rumah lalu tidur. Iya, kenapa saya katakan demikian? Anda tidur di majelis seperti ini, setidaknya Anda dalam majelis ilmu kan? Kalau Anda dalam majelis ilmu, insya Allah para malaikat bersolawat untuk Anda. Kira-kira seperti itu kan janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Didoakan yang baik-baik oleh para malaikat. Jadi santai aja, tenang. Saya kalau lagi ngajar, ya, saya kebetulan ngajar bahasa Arab ya. Saya ngajar bahasa Arab dari 2005. Setiap kali saya ngajar di kelas, kalau ada yang mengatakan saya ngantuk Ustaz, nggak bisa datang, saya bilang datang aja, mendingan Anda tidur di kelas daripada tidur di rumah. Setidaknya kalau Anda tidur di kelas, berarti tidur Anda dalam thalabul ilm, kira-kira begitu kan? Tapi ya jangan juga kemudian tiba-tiba Anda mau tidur semuanya, jangan. Saya khawatir kalau seperti itu nanti jadi berubah untuk Anda malah malaikat. Ya, jadi maaf, insya Allah ya. Mudah-mudahan pada kuat sampai jam 6 ya. Jadi ini yang pertama. Jadi niatkan semuanya untuk tujuan ibadah. Sehingga kemudian ada anak Anda yang belum pakai pampers misalnya, Anda kasih pakai pampers meskipun Anda tahu itu tugas istri Anda. Misalnya kan, anak Anda belum mandi misalnya, istri masih sibuk dia setrika pakaian misalnya, ambil itu. Kenapa? Karena semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal yang pertama. Lalu kemudian modal yang kedua, fokuskan pandangan Anda itu pada kewajiban dan jangan pernah menuntut hak. Bisa dipahami gitu? Fokuskan pada kewajiban, jangan pernah menuntut hak. Masing-masing di antara pribadi itu kan ada kewajiban, dan setiap kewajiban seorang pribadi di dalam Islam itu biasanya selalu terkait dengan hak orang lain. Bisa dipahami gitu? Itu kewajiban Anda itu hak orang lain. Bisa dipahami ya kira-kira maksud? Saya ambil contoh. Kewajiban seorang suami itu kan berlaku baik sama istrinya. Kewajiban suami, ya. Berarti kewajiban suami ini hak istri. Hak istri apa? Diperlakukan dengan cara yang baik. Ini satu contohnya ya. Contoh yang kedua misalnya, apa kewajiban seorang istri terhadap suaminya? Yang paling penting adalah taat, iya kan? Ketaatan seorang istri itu kewajiban bagi dia, tapi itu adalah hak bagi suami. Nah ini yang saya katakan tadi, rata-rata kewajiban kita sebagai seorang pribadi dalam Islam itu adalah hak bagi orang lain. Nah kalau demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda kepengen mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, maka fokus pada kewajiban Anda, jangan fokus pada hak Anda. Ini kita kebanyakan, Pak, terlalu duluan mencari hak, menuntut hak, kewajiban kita belum ditunaikan. Kalau seperti ini modelnya, kembali gitu Pak. Kalau seperti itu modelnya, insya Allah berantem mulu itu berkeluarga. Tapi kalau dibalik, ini kewajiban saya harus tunaikan terlebih dahulu. Insya Allah pasangan Anda juga akan menyadari, dia juga punya kewajiban, yang mana kewajibannya itu adalah hak Anda sebagai seorang suami. Karena kita harus ingat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus ingat bahwa yang menjadi kewajiban kita, yaitu tadi itu fokus pada kewajiban. Yang hak itu Allah yang atur. Karena boleh jadi ada sebuah kewajiban yang kita tunaikan, tapi ternyata hak kita tidak kita dapat dari situ. Boleh jadi ada kewajiban yang Anda tunaikan, tapi Anda tidak dapat hak dari situ. Apakah hak Anda akan selalu ada? Selalu ada. Karena di balik setiap kewajiban yang dilakukan oleh seorang hamba, selalu ada hak bagi dia di situ. Saya ulangi. Setiap kewajiban yang Anda tunaikan sebagai seorang hamba, pasti akan ada hak yang Allah berikan untuk Anda di situ. Tapi apakah harus lewat orang yang jadi sasaran kebaikan Anda? Nggak harus. Coba sekarang kita bayangkan, kalau Anda sedekah, kira-kira pilih-pilih sasaran nggak kalau sedekah? Ini saya mau sedekah, tapi saya kepengen sedekahnya sama orang kaya. Karena
biar hak saya langsung tunai dibalas oleh dia. Kalau saya sedekah sama dia, nanti dia juga sedekah sama saya kan? Tapi ada nggak kira-kira yang punya prinsip sedekah kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Ya kalau orang-orang barat ada Pak. Kalau orang barat ada. Siapa yang dibantu sama dia? Yang dibantu sama dia biasanya ini kalau orang-orang barat ya, dalam teori-teori motivasional, itu yang dibantu adalah orang-orang yang kira-kira bisa menjadi kunci kesuksesan dia. Itu dibantu sama dia, ditraktir makan untuk apa? Biar nanti orang itu juga baik-baik sama dia. Tapi kan dalam konsep Islam nggak seperti itu. Hak itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas fokuskan, tunaikan kewajiban Anda, hak Anda biar Allah yang atur. Karena sekali lagi, tidak semuanya hak kita itu harus kita peroleh melalui kewajiban yang kita tunaikan saat itu juga. Saya ambil contoh, saat Anda sedekah tadi kan. Sedekah kita kan konsepnya orang Islam ini sasarannya siapa? Sasarannya kan orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Adakah di antara kita yang bersedekah karena kita berharap sesuatu imbalan dari orang yang kita jadikan sasaran sedekah? Kan enggak ya? Apa yang dia bisa? Enggak bisa ngapa-ngapain kan? Mau balas kebaikan kita? Enggak bisa, orang dia orang duafa kan? Tapi kan tetap kita sedekah. Kenapa? Karena kita tahu di situ ada hak. Dan hak itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kan. Ketika Anda bersedekah, kata Rasulullah SAW, setiap pagi itu kan ada malakan yang zilan, ada 2 malaikat yang turun. Dan 1 malaikat kemudian berdoa pada saat setiap pagi ya. Apa doa malaikat pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan yang berlipat ganda untuk orang yang bersedekah hari ini. Berarti kan ada hak kita dari sedekah kita kan? Dari sedekah itu ada hak. Tapi apakah hak kita harus kita dapatkan dari orang yang kita jadikan sasaran sedekah? Enggak. Tapi kita yakin bahwa akan ada hak kita dari situ. Dan manapun itu dia berasal. Saya beberapa kali Pak, nah, tapi yang perlu diceritakan ini pengalaman pribadi yang besar, nggak usah diceritakannya. Tapi yang jelas bahwa ada orang-orang tertentu banyak sekali di dalam Islam ini. Orang-orang tertentu yang memang benar-benar ketika mereka melakukan kebaikan pada orang lain, nggak kepengen ditahu sama orang itu. Kenapa demikian? Karena dia tahu hak dia nggak akan dari orang ini. Makanya sedekah paling afdal dalam Islam itu sedekah yang kayak mana? Tasaddaq hatta la ta'lama shimaluhu ma'an farat yaminu. Itu ya. Tasaddaqa bi sadaqatin, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah lalu kemudian fa'akhfaha, sedekahnya itu diumpetin, disembunyikan bagi dia oleh dia kan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma'an farat yaminu, sampai tangan kirinya sekalipun itu enggak tahu apa yang sudah disedekahkan oleh tangan kanannya. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini tahu bahwa dia punya hak dari sedekah itu, tapi biarlah hak itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Sama juga prinsip ini harusnya kita bawa dalam kehidupan keluarga kita. Apapun yang kita lakukan dalam keluarga kita, kalau itu kebaikan, jangan tuntut hak. Insya Allah hak itu pasti akan datang sendirinya. Fokus Anda pada kewajiban Anda. Fokus pada kewajiban. Insya Allah hak itu tidak akan pernah hilang. Nah sekali lagi, yang sering menjadi masalah besar, pemicu masalah besar dalam kehidupan keluarga itu adalah karena kita terlebih dahulu menuntut hak sebelum kita menunaikan kewajiban kita. Saya sebagai suami kan harus dilayani kalau saya pulang ke rumah, ya kan? Dituntut kalau hak kita, kewajiban pasangan kita. Padahal kita sendiri belum menunaikan kewajiban kita sama pasangan kita. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi modal kedua adalah fokuslah pada kewajiban Anda dan jangan pernah menuntut hak Anda. Karena meskipun Anda tidak ditunaikan hak Anda oleh istri Anda pasti akan tetap mendapatkan hak Anda dari setiap kewajiban yang Anda tunaikan dalam kehidupan Anda. Itu pasti jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah menerima kekurangan masing-masing pasangan kita. Itu sudah pasti ya. Kalau itu saya yakin sudah pasti tahu itu. Ya seperti kita katakan di awal tadi, awal-awal ketika kita awal-awal menikah itu nggak ada, Pak, aib itu nggak ada, semuanya masih indah semuanya. Tapi masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, topeng-topeng mulai terbuka, aib-aib mulai nampak. Jangan pernah kita menyesali itu semuanya. Terima. Kenapa? Nggak ada manusia yang sempurna. Tidak akan pernah ada manusia yang sempurna. Manusia itu semuanya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Makanya terima kekurangannya, fokus lihat kelebihannya. Apalagi kalau sampai kita banding-bandingin sama orang lain. Jangan sampai dibanding-bandingkan sama orang lain. Itu benar-benar aib di dalam Islam. Setiap orang pasti punya kekurangan. Dan mohon maaf sekali lagi, kira-kira manusia paling mulia di alam ini sepanjang sejarah umat manusia itu siapa? Kan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pertanyaannya, apakah beliau nggak punya kekurangan? Kira-kira punya kekurangan apa? Ya pasti punya kekurangan. Selama statusnya masih manusia pasti punya kekurangan. Tapi kekurangan itu kan tidak menjadikan beliau lantas menjadi tidak termasuk atau tidak jadi orang paling mulia. Tetap jadi orang paling mulia, tetap jadi manusia paling mulia. Bahkan beliau itu bukan cuma manusia paling mulia ya, tapi beliau itu adalah makhluk paling mulia. Tapi pertanyaannya sekali lagi, na'udzubillah min dzalik ya, dengan terlebih dahulu kita beristighfar ya, memohon ampun kepada Allah. Terlebih dahulu kita akan katakan bahwa Anda silakan membuka Al-Quran, Anda akan ketemu beberapa kesalahan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Perhatikan surah Abasa. Itu kesalahan Rasulullah itu. Abasa wa tawalla, ja'alul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka wa yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Itu kesalahan Rasulullah pada saat datang seorang tamu yang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum dan tidak diperhatikan oleh Rasulullah karena beliau lebih memperhatikan tokoh-tokoh Quraisy yang datang bertamu kepada beliau. Kesalahan kedua, kesalahannya masih adakah dalam ayat yang masih ada? Di mana misalnya surah At-Tahrim ketika Rasulullah mengharapkan untuk dirinya madu putih, turun surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Ngapain kamu mengharapkan yang dihalalkan Allah hanya untuk mencari keridhaan dari istri-istrimu? Dua. Masih ada ayat yang lain? Masih ada. Di mana? Surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab diabadikan oleh Allah ketika Rasulullah menasehati anak angkatnya bernama Zaid bin Harithah untuk mempertahankan istrinya, tapi ternyata nasihatnya itu bukan ikhlas tapi modus kalau bahasa anak sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah takut ini Zaid bin Harithah kalau sampai jadi menceraikan istrinya, mantan istri daripada anak angkatnya ini Zaid bin Harithah yang bernama Zainab itu harus dinikahi oleh Nabi. Begitu wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi. Dan Nabi takut pada saat itu, ya Allah, ini apa kata orang kalau seandainya saya harus menikahi mantan istri daripada anak angkat saya sendiri. Akhirnya Rasulullah menasihati anak angkatnya bernama Zaid itu. Apa kata Rasulullah? Amsik alaika zawjaka wattaqillah, diabadikan dalam surah Al-Ahzab. Pertahankanlah istri kamu itu dan bertakwalah kepada Allah wahai Zaid. Kenapa Rasulullah tidak pengen perceraian itu terjadi? Karena kalau perceraian itu terjadi, menurut wahyu dari Allah, mantan istri dari anak angkatnya ini harus dinikahi oleh beliau. Kesalahan diabadikan oleh Allah. Ini yang saya katakan tadi, bahkan manusia paling mulia sekalipun itu ada kekurangannya. Nah, bagaimana lagi dengan kita? Jadi pasangan kita itu adalah manusia yang kira-kira banyak kekurangannya, banyak aibnya. Terimalah kekurangan itu. Silakan fokus melihat kelebihannya apa. Demikian pula dengan seorang istri. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, insya Allah kita akan pas sampai jam 6 ya. Alhamdulillah ini masih pada bertahan. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang berikutnya yang keempat, saling menutupi aib. Ini mohon maaf, kurang lebih beberapa bulan yang lalu itu sempat viral kan. Ada seorang ustadzah yang ceramah viral di media sosial. Gara-gara apa viralnya? Gara-gara dia mengatakan bahwa suami boleh memukul istri. Pada tahu kan? Yang viral di media sosial itu, ya kan? Dia mengatakan suami boleh memukul istri. Viral itu ribut langsung di media sosial. Mana boleh suami memukul istri? Mana ada dalilnya suami memukul istri? Padahal pertanyaannya, ada dalilnya apa enggak? Ada dalilnya, suami boleh memukul istri. Cuma ya hati-hati ya, diatur oleh para ulama. Memukul istri itu ya jangan berlebihan. Memukul istri itu nggak boleh menyisakan bekas. Memukul istri itu nggak boleh bikin cacat. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau bicara secara umum, boleh nggak suami memukul istri? Boleh. Ada dalam surah Al-Baqarah kan. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Fadribuhunna, pukullah mereka. Yang pertama kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau istri-istri itu misalnya dikhawatirkan gak taat, pertama fa'iduhunna, nasihati mereka. Kalau dinasihati gak mempan, wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan tempat tidur mereka. Ditinggalkan tempat tidurnya, ternyata malah dia senang ditinggalkan tempat tidurnya kan misalnya. Alhamdulillah bisa tempat tidur misalnya. Maka apa? Step ketiga adalah wadribuhunna, pukullah mereka. Ada dalilnya. Tapi media sosial kemudian jadi gempa. Nah, apa yang saya katakan di sini terkait dengan tema kita, tiba-tiba banyak yang ngomong begini. Saya sempat baca di media sosial. Mohon maaf, saya pemerhati media sosial juga. Kenapa? Saya banyak dapat ilmu melalui media sosial. Banyak ilmu melalui media sosial. Saya tiba-tiba baca di media sosial komentar orang kayak gini. Kata dia,
Yang namanya aib itu kan sampai ada orang mengatakan nggak boleh buka aib suami itu, nggak boleh buka aib pasangan itu, kan nggak boleh di depan umum. Tiba-tiba ada yang ngomong begini, yang namanya suami mukul istri itu bukan aib, itu kesalahan, itu dosa, jadi nggak apa-apa kalau dibeberkan. Yang namanya aib itu kalau suami suka kentut, suami tidurnya ngorok. Ada yang ngomong kayak gitu di media sosial. Pertanyaannya, benar nggak itu komentar kayak gitu? Salah total itu. Dari mana ilmunya kayak gitu? Yang namanya aib pasangan Anda itu ya dosanya. Yang namanya suka kentut, yang namanya ngorok itu bukan aib bahkan. Kenapa? Rata-rata manusia kayak gitu kok. Bukan aib itu. Sekarang sudah tanya, kira-kira orang-orang yang tukang gosip itu lebih enak gosipin orang yang suka kentut atau lebih enak gosipin dosa orang? Enak gosipin dosa orang. Kenapa? Ya karena itu aib. Dan meskipun itu adalah dosa, itu namanya aib. Namanya aib nggak boleh dibeberkan. Haram hukumnya dalam Islam. Nah ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu para wanita istri kalian itu adalah libasul lakum. Libas itu artinya pakaian. Pakaian itu untuk nutup aurat, untuk nutup aib. Jadi suami haram hukumnya membongkar aib istrinya di hadapan orang. Istri haram hukumnya membongkar aib suaminya di hadapan orang. Apapun kesalahan itu tidak boleh. Jadi salah tadi sekali lagi kalau sampai dosa harus dibeberkan dong. Kenapa? Dosa. Untuk apa? Untuk diperbaiki. Nggak boleh tetap hukumnya. Kecuali kalau Anda konsultasi demi untuk memperbaiki hubungan Anda dengan istri Anda, itu boleh. Tapi kalau dalam rangka membeberkan, haram hukumnya. Jadi itu yang ketiga ya, saling menjaga aib. Yang bisa dibayangkan kalau pasangan Anda sendiri yang membeberkan aib Anda, itu kayak gimana? Itu pasti dipastikan itu keluarga berantakan itu. Dipastikan berantakan itu keluarga. Sempat dengarkan waktu itu kasus viralnya layangan putus. Iya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa viral? Salah satu di antaranya adalah karena ada fungsi yang tidak berlaku, ada fungsi yang tidak bekerja. Fungsi pakaian seorang pasangan itu tidak bekerja. Nah maka wujudkanlah fungsi itu. Anda sebagai suami jaga aib daripada istri Anda. Sebagai seorang istri jaga aib daripada suaminya. Kira-kira seperti itu ya. Itu modal yang keempat. Yang kelima, cinta dan kasih sayang. Itu harus ada. Cinta dan kasih sayang. Silakan dicek di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi artinya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah itu Allah jadikan di antara kalian itu ada mawaddah, rasa cinta, wa rahmah dan kasih sayang. Ini artinya modal termasuk di antara bagian dari modal yang harus kita punya dalam membangun hubungan keluarga. Cinta itu apa sih? Cinta itu apa kira-kira? Apa cinta itu? Apa kira-kira cinta? Ya? Senang. Cinta itu senang. Berarti ada cinta yang gak halal. Karena kan ada orang yang senang sama yang gak halal. Cinta itu menurut definisi para ulama itu adalah hubbul khair liman tuhibbu. Hubbul khair liman tuhibbu, menghendaki kebaikan untuk orang yang Anda cintai. Bisa dipahami kan? Ini menurut definisi sederhana para ulama ya. Cinta itu adalah menghendaki kebaikan untuk orang yang Anda cintai. Jadi kalau Anda cinta istri Anda, semua yang baik Anda inginkan untuk dia. Semua yang baik Anda inginkan untuk Anda. Cinta anak Anda, semua kebaikan Anda inginkan untuk dia. Jadi artinya kira-kira apa yang kira-kira bakalan membuat anak dan istri Anda nggak baik, itu Anda bakalan hindari. Berarti saat ada orang yang menginginkan ketidakbaikan untuk pasangannya, itu artinya dia nggak cinta. Itu artinya dia nggak cinta. Itu yang pertama ya. Jadi modalnya Anda selalu menginginkan kebaikan untuk pasangan Anda. Yang kemudian berikutnya kasih sayang. Kasih sayang itu ya dari sisi perlakuan kalau ini ya, dari sisi sikap. Sikap kita adalah memiliki sikap kasih sayang terhadap pasangan atau keluarga kita. Kemudian yang terakhir, hubungan intim juga harus dijaga. Ya, hubungan intim itu harus dijaga. Ingat, orang banyak sekali yang mengabaikan hubungan intim ini. Makanya di dalam Islam itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan abaikan. Kalau Anda masih bisa, lakukan itu. Kenapa itu dianggap sebagai ibadah yang luar biasa pahalanya? Rasulullah sebut sebagai sedekah kan? Rasulullah katakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada anggota tubuh kalian yang satu itu ada sedekah, kata Rasulullah. Yang kemudian pada saat itu para sahabat kaget. Ya Rasulullah, ahadun ya'ti syahwatan fatakuna lahu fihi sadaqah.
melampiaskan hawa nafsunya dianggap sebagai sedekah? Apa kata Rasulullah? Ara'aita law wata'ana fi haramin. Tahukah Anda kira-kira seperti apa kalau dia lakukan dengan cara yang haram? Tidakkah bagi dia dosa? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, maka kalau dia melakukan itu dengan pasangannya yang halal, di situ ada sedekah bagi dia. Ini dimotivasi oleh Rasulullah dengan kata-kata sedekah. Artinya apa? Jangan Anda abaikan itu. Kenapa bisa jangan Anda abaikan? Ini pada sedekah kan? Tapi kalau lagi 10 malam terakhir, tahan-tahan dulu lah sedekahnya. Ini mohon maaf, ini bukan ngomong jorok ya, ini bukan ngomong jorok. Kebetulan kita ngomong tentang masalah keluarga. Karena hubungan intim itu akan mempererat hubungan tali, kasih sayang antara Anda dengan pasangan Anda. Orang yang mengabaikan hubungan intim itu akan senantiasa merenggangkan hubungan keduanya. Silakan Anda pelajari dalam psikologi ya. Silakan dibaca di buku psikologi, Anda akan ketemu ini bahwa hubungan intim itu mempererat kekuatan tali ikatan kasih sayang antara antara dua pasang suami istri itu. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagai penutup terakhir ada satu kisah. Ini kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam selesai diciptakan oleh Allah kan menempati surga. Surga itu kan negeri kenikmatan, negeri yang tidak ada kekurangan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalau Nabi Adam itu punya sesuatu yang dia butuhkan. Saat Nabi Adam tidur, diambillah satu di antara tulang rusuknya, diciptakan Hawa. Selesai Hawa diciptakan, Hawa itu kemudian duduk di samping Nabi Adam. Nabi Adam bangun. Ketika Nabi Adam bangun kemudian nanya, dia kaget kan ada makhluk lain di sampingnya. Nanya Nabi Adam alaihissalam, "Man anti, siapa Anda?" Dijawab oleh Siti Hawa. Apa kata Hawa? "Ana Hawa, saya ini adalah Hawa." Ditanya lagi oleh Nabi Adam, "Lima khuliqti, untuk apa Anda diciptakan?" Dijawab oleh Siti Hawa. Apa katanya? "Litaskuna ilayya, agar supaya Anda mendapatkan ketenangan padaku." Artinya apa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Pada pasangan Anda itu ada ketenangan. Tapi ketenangan itu bisa Anda dapatkan ketika semua step-step yang kita sampaikan tadi sudah Anda penuhi dalam kehidupan keluarga Anda. Bisa dipahami kira-kira? Jadi jangan harap ketenangan, jangan harap sakinah kalau kemudian kewajiban-kewajiban tadi Anda abaikan dalam keluarga Anda. Kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu juga disampaikan oleh Allah dalam surah Ar-Rum tadi ya. Wa ja'ala litaskuna ilaiha, gitu kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kalian akan mendapatkan sakinah pada keluarga kalian itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Seperti tadi dikatakan di awal bahwa ada sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Wah, udah pas kayaknya. Ya, silakan Pak. Masalah ini membangun keluarga yang sakinah. Ya. Katakan diawali dengan proses ta'aruf. Ya. Padahal di dalam mulai untuk melaksanakan sesuatu perlu direncanakan. Di dalam proses ta'aruf seperti itu tidak ada perencanaan, langsung membangun keluarga sakinah sesudah akad. Nah sekarang di mana itu nilai-nilai kebaikan proses ta'aruf itu? Demikian pertanyaan. Baik. Kita sudah katakan dari awal tadi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Justru kalau kita melanggar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam proses mencari jodoh, justru itu akan berakibat fatal. Terserah ilmu itu mau datangnya dari mana. Kalau dia bertentangan dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti ujungnya adalah ketidakbaikan. Pada kenyataannya banyak orang yang justru pacaran kan atas nama perencanaan. Bertahun-tahun mereka pacaran atas nama perencanaan. Yang ada justru malah saling kenal aib jadinya kan. Ketika aib mulai terbongkar masing-masing, karena memang setiap orang pasti akan ada aib. Ketika aib mulai terbongkar masing-masing, apa yang terjadi? Ujungnya nikah apa bubar? Ujungnya bubar. Boleh jadi kemudian mungkin mereka merasa, kalau kita bubar ini rugi ini. Ya mungkin karena sudah terjadi apa-apa misalnya kan, menikah akhirnya. Tapi begitu selesai menikah, paling bertahan 1 tahun, 2 tahun, bubar rumah tangga itu. Kira-kira seperti itu ya. Sementara kita sudah disampaikan melalui sabda Rasulullah SAW, mencari jodoh itu nggak usah sulit-sulit. Bagi laki-laki kan sudah ada rambutnya, bagi perempuan juga ada rambut tersendiri kan.
Bagi laki-laki bagaimana cara mencari jodoh? Jadi artinya nggak usah pakai perencanaan segala. Kira-kira gitu, nggak usah panjang-panjang. Ikuti saja apa yang ditentukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah memberi rambu-rambu pada laki-laki untuk mencari jodoh, apa kata Rasulullah? Tunkahul mar'atu di arba. Perempuan itu dinikahi setelah Anda bisa menilai 4 poin. Ya, 4 poin kata Rasulullah. Poin pertama apa kata Rasulullah? Hasadiha, karena keturunan baik-baik. Anda yakin dia keturunan baik-baik? Sudah selesai 1 poin. Anda sudah tahu dia keturunan baik-baik. Gak usah lagi pakai perencanaan apa. Saya harus lebih kenal dekat. Kan kita harus lebih tahu nanti ini cocok apa nggak cocok. Pasti nggak cocok ujung-ujungnya. Dijamin. Ini satu ya. Jadi pertama karena nasabnya, keturunannya. Lalu yang kedua, wali jamaliha, kecantikannya. Anda sudah tahu, dia cantik lah. Setidaknya cantik di mata kita ya. Cantik di mata kita kan. Mata setiap orang kan cantik kan. Boleh jadi dia cantik di mata Anda, di mata orang lain nggak cantik. Jadi yang pertama, yang kedua ya, wali jamaliha. Yang ketiga, wali maliha. Karena hartanya, dia punya harta lah sedikit. Tapi yang keempat kata Rasulullah SAW, wali diniha, karena agamanya. Lalu Rasulullah tegaskan, fanfar bidzatid din taribat yadaka. Utamakan yang punya agama. Dengan itu Anda insya Allah tidak akan dibuat sengsara. Kalau tadi itu tujuan utamanya kecantikannya, nanti ujung-ujungnya Anda dianggap sebagai pembantu, kira-kira begitu. Ya kalau nggak cocok kan, ini terlalu jomplang ini. Yang satu cantik sekali, yang satu masya Allah jeleknya minta ampun misalnya gitu kan. Tapi kalau kita fokus pada agamanya, kata Rasulullah, taribat yadaka, insya Allah Anda tidak akan dibuat sengsara. Itu rambu-rambunya untuk laki-laki. Untuk perempuan apa kata Rasulullah? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau sudah datang laki-laki, Anda sudah yakin dengan agamanya, Anda sudah yakin dengan akhlaknya, nikahkan laki-laki itu. Bahkan di sini diancam oleh Nabi, apa kata Rasulullah? Illa taf'alu, kalau kalian tidak menikahkan laki-laki itu ditolak, padahal agamanya baik, akhlaknya baik, masih juga ditolak. Apa kata Rasulullah? Takut fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bakalan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang luar biasa besarnya. Ketika kita sudah tunduk pada rambu-rambu ini, nggak ada lagi itu ilmu-ilmuan itu, lewat itu semuanya. Makanya kan sekali lagi pada kenyataannya orang yang suka mengagung-agungkan proses seperti itu kan, harus kenalan dulu lah, tunangan dulu lah, macam-macam. Biasanya justru paling banyak cepat bubarnya dibandingkan daripada yang ujuk-ujuk. Kalau bahasa kita tadi itu, yang penting sudah dijamin itunya, itu biasanya lebih alim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada lagi. Ibu. Ya. Ada Pak, barisan ibu. Tanyain lagi Pak. Ya, ada ibu. Ini nyesel. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kalau untuk menghidupkan 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama banyak sholat atau banyak tilawah? Itu aja Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama banyak sholat atau banyak tilawah? Bagus juga pertanyaannya. Lebih utama banyak sholat atau banyak tilawah? Yang jelas Anda bisa tilawah dalam sholat, iya kan? Tapi tidak bisa sholat dalam tilawah. Maksudnya apa? Ya kalau Anda kepengen banyak tilawahnya, keutamaannya dapat bulan-bulannya, ya qiyamul lail namanya kan? Kenapa qiyamul lail disebut qiyamul lail? Karena bacaannya panjang. Qiyam kan? Qiyam itu kan artinya berdiri. Jadi yang panjang itu berdirinya, bukan rukunya, bukan sujudnya. Artinya tilawah Anda itu yang paling panjang adalah pada saat Anda dalam keadaan sholat. Jadi kalau misalnya ditanya tadi, lebih baik mana tilawah atau sholat? Ya bingung juga jawabnya. Tapi kalau bisa kita gabung, tilawah dalam sholat. Jadi itu kalau seperti itu. Apalagi keutamaannya juga luar biasa kan? Keutamaannya luar biasa. Ketika kita tilawah dalam sholat, pasti beda pahalanya. Lebih afdal tilawah Anda dalam sholat dibandingkan tilawah Anda tidak dalam sholat. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang bisa Anda dapatkan kan, berdoa pada saat sujud. Nah, jadi kalau misalnya disuruh untuk memilih, ya silakan. Mau yang mana, lebih nyaman yang mana, nggak masalah. Tapi kalau bisa digabungkan, sebaiknya digabungkan. Makanya di sini juga keutamaan orang-orang yang punya punya hafalan banyak.
Keutamaan orang yang punya hafalan banyak di situ. Dia bisa membaca hafalannya pada saat dalam kondisi sholat. Kira-kira begitu Ibu ya. Jadi kalau pertanyaannya lebih utama mana, ya sama saja. Anda berdoa boleh, cuman berdoa doang boleh nih. Anda sholat boleh, silakan. Tilawah doang silakan, zikir doang silakan. Cuman kalau yang paling bagus itu kalau Anda gabungkan di dalam sholat, karena di dalam sholat sudah ada zikir juga, kan? Ada zikir dalam sholat kan? Silakan Anda baca zikir-zikir atau doa-doa yang versi terpanjang bisa ada dalam sholat Anda. Ketika Anda sholat itu justru jauh lebih bagus dibandingkan daripada kita lakukan satu-satu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami ya? Baik, ada lagi? Cukup? Cukup? Pas? Baik, kalau cukup kita tutup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tidak kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.